Selamat datang di channel Nuansa Media. Kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang raja yang rela hidup sebagai rakyat biasa. Sebuah penyamaran yang kelak akan mengungkap kejahatan para pejabat, menguji kesetiaan dan menorehkan sejarah baru bagi kerajaannya. Inilah kisah selengkapnya. Kerajaan Adiwangsa adalah kerajaan yang makmur dan luas. Bentengnya menjulang, bendera-bendera berkibar di setiap menara, dan pasarnya selalu ramai dengan pedagang dari berbagai negeri. Dari luar semua tampak sempurna. Namun di balik kemegahan itu, Raja Prabu Dirgantara merasa ada yang salah. Ia sering mendengar bisikan para pedagang asing, para pengelana, dan bahkan rakyat kecil yang nekat menghadap ke istana secara diam-diam. Mereka mengatakan bahwa desa-desa di pinggiran kerajaan menderita, pajak yang mencekik, hasil panen yang dirampas, dan para pejabat yang hidup berfoya-foya. Raja selalu menanyakan hal itu kepada para menteri, namun jawabannya selalu sama. Paduka, semua rakyat sejahtera. Tidak ada masalah. Pajak digunakan untuk pembangunan. Jangan khawatir. Jawaban yang sama, berulang-ulang. Hingga Raja mulai merasa bahwa ia sedang dibutakan oleh lingkaran kekuasaannya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Di balik tirai sutra kamar megahnya, Raja sering terbangun dengan mimpi buruk. Ia bermimpi melihat rakyatnya kurus kering, anak-anak menangis kelaparan, sementara bangsawan pesta pora di aula istana. Hatinya hancur. Ia merasa telah gagal sebagai raja. Suatu malam, ketika Raja duduk sendirian di taman istana, datanglah Ki Patrajaya, penasihat tua yang sudah mengabdi sejak masa ayahandanya. Rambutnya putih, tongkat kayu selalu ada di tangannya. Namun matanya masih tajam penuh kebijaksanaan. Ki Patrajaya membungkuk lalu berkata dengan suara rendah, "Paduka, izinkan hamba bicara tanpa tedeng aling-aling." Raja menoleh. "Katakanlah Ki Patrajaya, aku tahu engkau tidak pernah berkata sia-sia." Ki Patrajaya menarik napas dalam. Rakyat di desa tidak seperti laporan yang Paduka terima. Mereka menderita, mereka tercekik pajak, banyak yang kehilangan tanahnya, tapi para pejabat menutupinya. Jika Paduka terus duduk di singgasana tanpa pernah melihat, Paduka akan terus dibohongi. Raja terdiam, dadanya terasa sesak. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanyanya lirih. "Turunlah, Paduka. Tapi bukan sebagai raja, turunlah sebagai bawahan. Hiduplah bersama mereka, rasakan lapar mereka. Lihat ketidakadilan dengan mata Paduka sendiri. Dengan begitu Paduka akan tahu siapa yang jujur, siapa yang berkhianat." Kata-kata itu bagaikan palu menghantam hati Raja. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi buta sebelum ayam berkokok, Raja bangkit dari tidurnya. Ia membuka peti tua di ruang pribadinya. Di dalamnya tersimpan pakaian lusuh, pakaian sederhana milik rakyat biasa. Ia mengenakan baju itu lalu menutupi wajahnya dengan kain kusam. Sejak hari itu, Jakawira bekerja dari pagi hingga sore. Ia mencangkul tanah yang keras, memikul air dari sumur jauh, bahkan membantu memperbaiki pematang sawah yang jebol. Tangannya melepuh, punggungnya sakit, tapi hatinya kuat. Malamnya, ketika tubuhnya terasa remuk, ia tersenyum tipis. "Aku baru sehari di sini dan rasanya sudah berat sekali. Bagaimana dengan rakyatku yang harus melakukan ini sepanjang hidupnya?" Lama-kelamaan Jakawira mulai akrab dengan warga desa. Ia dikenal sebagai buruh yang rajin dan tidak banyak bicara. Anak-anak kecil sering mengikutinya karena ia suka bercerita. Ada seorang pemuda bernama Raden Kerta yang meski masih muda, sudah kehilangan ayah karena dipenjara, akibat tidak mampu membayar pajak. Raden Kerta menjadi sahabat dekat Jakawira. Mereka sering bekerja bersama, bahkan berbagi makanan sederhana berupa singkong rebus. Di sisi lain ada pula seorang gadis desa bernama Saras Putri, seorang penenun. Saras dikenal ramah meski hidup miskin. Ia sering menolong orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri kekurangan. Diam-diam Jakawira merasa hatinya hangat setiap kali berjumpa dengan Saras. Namun ia sadar dirinya adalah raja. Ia tidak boleh terbawa perasaan. Ia hanya menyamar sementara. Hari-hari di desa Tirto Agung selalu diwarnai ketakutan. Setiap awal bulan utusan Ki Suradipa datang untuk menagih pajak. Mereka membawa cambuk dan tombak, berjalan berkeliling desa sambil berteriak, "Bayar pajak. Siapa yang terlambat bersiap menerima hukuman." Suatu sore, Jakawira melihat sendiri seorang ibu tua dipukul karena tidak mampu membayar. Anak-anaknya menangis, tapi petugas itu tetap merampas ayam terakhir yang dimiliki keluarga itu. Jakawira mengepalkan tinjunya. Darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Jika ia melawan sekarang, penyamarannya bisa terbongkar.
Ia harus bersabar, menunggu saat yang tepat. Hari itu Raden Kerta tidak mampu membayar pajak. Ia hanya punya beberapa ikat padi yang baru dipanen. Petugas pajak mencemoohnya. Hanya segini? Kau pikir ini cukup untuk menebus hutang pajakmu? Aku hanya punya ini, jawab Raden Kerta lirih. Tanpa ampun, petugas itu menampar Raden Kerta hingga jatuh. Warga sekitar hanya bisa menunduk, takut ikut campur. Jakawira yang melihat kejadian itu tak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri di depan Raden Kerta. Cukup, kau sudah merampas lebih dari yang seharusnya. Biarkan dia hidup dengan sisa yang ada. Petugas pajak menatapnya tajam. Siapa engkau berani melawan perintah Ki Suradipa? Jakawira menunduk, berpura-pura sebagai rakyat biasa. Aku hanya buruh, tapi aku tidak tahan melihat ketidakadilan ini. Petugas itu mengayunkan cambuk ke arahnya. Dengan refleks Jakawira menangkap cambuk itu dengan tangannya. Matanya menyala marah. Suasana desa hening. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang buruh berani melawan petugas Ki Suradipa? Petugas itu menggeram lalu berteriak. Kau akan menyesal, orang kampung. Sejak kejadian itu, nama Jakawira mulai diperbincangkan di desa. Ada yang kagum karena keberaniannya. Ada pula yang khawatir. Dia berbeda dari orang biasa, bisik seorang warga. Gerakannya cepat, tenaganya kuat. Siapa sebenarnya Jakawira ini? Sementara itu, Ki Suradipa pun mulai mendengar laporan tentang seorang buruh baru yang berani melawan petugasnya. Ki Suradipa tersenyum sinis. Kalau benar dia berani, aku sendiri yang akan menghadapinya. Setelah insiden cambuk itu, suasana desa Tirto Agung berubah. Banyak warga mulai diam-diam mendekati Jakawira. Terima kasih sudah membela Raden Kerta, kata seorang ibu sambil memberikan sepotong singkong rebus. Kalau bukan karena kau, mungkin dia sudah dipenjara. Jakawira hanya tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan. Namun ia juga sadar, keberaniannya bisa memicu masalah besar. Ki Suradipa pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja. 2 hari kemudian, 4 orang utusan Ki Suradipa datang ke desa. Mereka menunggang kuda, membawa tombak dan wajahnya penuh arogansi. Siapa yang bernama Jakawira? Teriak salah satu dari mereka. Warga desa ketakutan. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berani menunjuk. Akhirnya Jakawira melangkah maju dengan tenang. Aku yang kau cari. Utusan itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Kau yang berani melawan petugas pajak? Ki Suradipa ingin bertemu denganmu. Sekarang juga, warga desa terdiam. Mereka tahu siapapun yang dipanggil Ki Suradipa jarang bisa kembali dengan selamat. Jakawira dibawa ke rumah besar Ki Suradipa. Bangunan itu mencolok di tengah desa miskin. Dindingnya kokoh. Halamannya luas dan penuh hiasan emas. Di dalam Ki Suradipa duduk di kursi ukir, tubuhnya gemuk, wajahnya penuh kesombongan. Jadi kaulah yang namanya Jakawira, katanya sambil mengelus janggut. Orang asing yang tiba-tiba muncul dan membuat rakyatku berani melawan. Rakyatmu? Jakawira mengangkat alis. Bukankah kau hanya menghisap mereka, bukan melindungi? Ki Suradipa tertawa keras. Berani sekali kau bicara begitu di depanku. Aku bisa memerintahkan anak buahku menebas kepalamu sekarang juga. Jakawira menunduk tapi matanya tetap tajam. Jika itu yang kau inginkan, lakukanlah. Tapi ingat, rakyat akan semakin membencimu. Ki Suradipa menatapnya lama. Ada sesuatu yang membuatnya curiga. Siapa sebenarnya kau? Bukan rakyat biasa, aku yakin itu. Jakawira pura-pura bodoh. Aku hanya buruh, Tuan. Ki Suradipa mendengus. Lalu melambaikan tangan. Bawa dia ke penjara bawah. Penjara Ki Suradipa gelap dan lembab. Dindingnya dari batu basah. Rantai-rantai berkarat bergelantungan. Jakawira dilempar ke dalam sel bersama beberapa orang lain yang juga tak mampu membayar pajak. Apa salahmu, kawan? Tanya seorang pria kurus dengan wajah pucat. Aku hanya melawan ketidakadilan, jawab Jakawira singkat. Pria itu tertawa getir. Kalau begitu, engkau tak akan keluar dari sini dengan mudah. Namun Jakawira tidak takut. Ya tahu, ini bagian dari rencananya. Dengan berada di penjara, ia bisa melihat sendiri bagaimana Ki Suradipa memperlakukan rakyat. Malam itu ia berbaring di lantai dingin sambil menatap langit-langit batu. Dalam hati ia berjanji, aku harus kuat. Untuk rakyatku. Untuk kerajaan. Hari-hari berikutnya, Jakawira dipaksa bekerja sebagai budak. Ia disuruh mengangkut batu dari sungai untuk membangun benteng Ki Suradipa. Jika terlambat, cambuk menghantam punggung. Banyak tahanan lain yang putus asa. Tapi Jakawira justru memberi semangat. Jangan menyerah, katanya pada mereka. Jika kita masih hidup, masih ada harapan. Ucapan itu membuat para tahanan kagum. Mereka mulai melihat Jakawira sebagai pemimpin, meski ia sendiri tidak pernah mengakuinya.
Suatu malam Raden Kerta datang diam-diam ke penjara. Ia menyamar sebagai pengantar makanan. "Jakawira," bisiknya. "Aku dan beberapa pemuda desa sudah siap. Kami akan membantumu keluar dari sini." Jakawira menatapnya serius. "Belum saatnya. Kalau aku keluar sekarang, Ki Suradipa akan semakin kejam pada rakyat. Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Bersabarlah, aku punya rencana. Biarkan aku tetap di sini, mengamati kelemahan mereka. Saat waktunya tiba, kita akan melawan bersama." Berita tentang keberanian Jakawira di penjara menyebar ke seluruh desa. Banyak orang mulai berbisik-bisik, dia bukan orang biasa. Mungkin dia utusan dewa. Atau seorang bangsawan yang menyamar. Warga desa yang dulu putus asa, kini mulai punya harapan. Mereka percaya Jakawira akan membawa perubahan. Ki Suradipa yang mendengar rumor itu semakin curiga. Kalau benar dia seorang bangsawan, aku harus segera mencari tahu. Kalau tidak, bisa hancur kekuasaanku. Suatu malam, Ki Suradipa mengirim prajurit terbaiknya untuk menguji Jakawira di penjara. Mereka masuk diam-diam, pura-pura seperti sesama tahanan. Begitu pintu ditutup, mereka langsung menyerang. Pedang berkilat di kegelapan. Namun Jakawira bergerak cepat. Ia menghindar, menangkis dengan rantai besi, dan menjatuhkan lawan satu persatu tanpa bersuara. Para tahanan lain terkejut. Mereka baru sadar Jakawira bukan sekadar buruh. Gerakannya seperti ksatria terlatih. Setelah pertarungan, ia berpesan kepada mereka, "Jangan katakan apapun. Biarkan musuh tetap meremehkanku. Itu keuntungan kita." Semakin hari semakin banyak rakyat yang diam-diam mendukung Jakawira. Mereka mulai menyembunyikan makanan untuk tahanan, mengirim pesan lewat anak-anak kecil, bahkan menyelundupkan alat sederhana. Ki Suradipa mulai gelisah. Kalau aku tidak segera menyingkirkan orang itu, kekuasaanku di desa akan goyah. Malam itu Jakawira duduk di sudut penjara. Matanya menatap bulan yang mengintip dari celah dinding. Ia tersenyum tipis. "Waktuku hampir tiba. Sebentar lagi rakyat akan bangkit." Di luar penjara, rakyat desa sudah menunggu. Api perlawanan perlahan menyala. Dan tanpa mereka sadari, pemimpin sejati mereka ada di tengah-tengah mereka. Menyamar sebagai buruh biasa, fajar menyingsing di desa Tirto Agung. Kabut masih menempel di pepohonan, embun membasahi dedaunan. Namun suasana desa tidak tenang. Sejak penangkapan Jakawira, prajurit Ki Suradipa semakin sering berpatroli. Anak-anak kecil tidak lagi bermain bebas. Para ibu menutup pintu lebih cepat, dan para bapak bekerja dengan wajah penuh cemas. Namun di balik ketakutan itu tumbuh rasa lain, keberanian yang mulai bersemi. Dari dalam penjara, pesan Jakawira berhasil keluar. Para tahanan yang baru dibebaskan membawa kabar. Jakawira tidak menyerah. Dia tetap berdiri meski dicambuk setiap hari. Dia bilang, "Jangan takut, saatnya akan tiba." Bisikan itu menyebar ke seluruh desa. Para petani dan pemuda desa mulai mengadakan pertemuan rahasia di lumbung padi. Mereka menutup pintu rapat-rapat, berbicara dengan suara pelan. "Kalau kita terus diam, Ki Suradipa akan semakin kuat. Tapi kalau kita melawan, kita bisa mati. Lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup terinjak-injak." Raden Kerta, pemuda yang pernah diselamatkan Jakawira, kini menjadi salah satu penggerak utama. Ia berdiri di tengah warga dengan wajah serius. "Saudara-saudaraku," katanya, "Ki Suradipa bisa punya banyak prajurit, tapi dia tidak punya hati rakyat. Kitalah yang jumlahnya lebih banyak. Kalau kita bersatu, kita bisa menang." Beberapa orang masih ragu. "Bagaimana kalau Jakawira sudah mati di penjara?" tanya seorang bapak tua. Raden Kerta menatapnya dengan tegas. "Selama semangatnya hidup di hati kita, dia tidak akan pernah mati." Suatu malam, prajurit Ki Suradipa kembali merampas padi hasil panen. Namun kali ini, warga desa tidak diam. Beberapa pemuda berani menghadang. "Kami tidak akan menyerahkan semuanya," teriak Raden Kerta. Prajurit itu tertawa. "Berani sekali kalian melawan." Pertarungan kecil pun terjadi. Meskipun senjata rakyat hanya cangkul, sabit, dan bambu, mereka berhasil membuat prajurit kocar-kacir. Kabar itu menyebar cepat. Untuk pertama kalinya rakyat berhasil melawan. Keesokan harinya Ki Suradipa mendengar kabar itu. Wajahnya merah padam. Ia menggebrak meja hingga piala emas jatuh berderak. "Berani sekali rakyat hina itu menantangku. Ini pasti ulah Jakawira. Kalau aku biarkan, mereka akan semakin berani." Ia segera memerintahkan, "Tingkatkan penjagaan. Kalau perlu, bakar rumah siapapun yang membangkang." Ketakutan kembali menyelimuti desa. Namun kali ini rasa takut itu bercampur dengan tekad. Malam itu, puluhan warga berkumpul di gubuk tua di pinggir hutan. Lilin kecil menyala, wajah mereka terlihat tegang. "Kita tidak bisa terus begini," kata seorang ibu. "Kalau tidak melawan, anak-anak kita akan kelaparan." Raden Kerta mengangguk.
Benar, dan kita punya pemimpin. Dia ada di penjara. Kita harus membebaskan Jakawira. Warga saling pandang, ada ketakutan tapi juga ada harapan. Malam itu keputusan diambil. Rakyat akan menyusun rencana besar untuk membebaskan Jakawira. Di dalam selnya, Jakawira merenung. Ia sudah mendengar bisikan kecil dari penjaga yang berempati. Ia tahu rakyat mulai bergerak. Ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan rakyatku binasa. Jika nyawaku harus menjadi taruhan, biarlah asalkan mereka bebas." Tiba-tiba terdengar suara berbisik dari lubang kecil di dinding. "Jakawira, kami datang, bersiaplah." Itu suara Raden Kerta. Hati Jakawira bergetar. Waktunya semakin dekat. Rencana dimulai. Raden Kerta dan para pemuda membakar gudang milik Ki Suradipa di tepi desa. Prajurit berlari panik memadamkan api, dan penjaga penjara berkurang drastis. Di saat itulah sekelompok warga lain diam-diam menyusup ke penjara. Dengan alat sederhana, mereka berhasil membuka pintu kayu yang lapuk. Jakawira cepat keluar, bisik mereka. Jakawira berdiri. Tubuhnya penuh luka cambuk tapi matanya menyala penuh semangat. "Bukan hanya aku yang harus keluar. Semua tahanan ikut." Para tahanan pun dibebaskan. Mereka berlari ke hutan meninggalkan penjara kosong. Saat Jakawira menginjak tanah bebas, seluruh warga yang menunggu di hutan bersorak pelan. "Jakawira hidup. Dia kembali." Jakawira menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Saudara-saudaraku, ini baru permulaan. Ki Suradipa akan marah besar. Tapi jangan takut. Bersama kita akan menang." Sorakan menggema di hutan, menandai lahirnya perlawanan rakyat desa Tirto Agung. Dari balik jendela rumah besarnya, Ki Suradipa melihat asap kebakaran dan mendengar kabar para tahanan melarikan diri. Ia menggertakkan gigi, matanya menyala penuh dendam. "Baiklah Jakawira, kalau kau ingin perang kau akan mendapatkannya." Dan perang pun tak terhindarkan. Malam itu setelah berhasil keluar dari penjara, Jakawira dan para tahanan bersembunyi di hutan. Rakyat desa datang membawa makanan, obat-obatan dan pakaian sederhana. Meski tubuh Jakawira penuh luka, semangatnya tidak padam. Justru dari luka itu, rakyat melihat keteguhan yang membuat mereka semakin percaya. Hari-hari berikutnya, hutan menjadi markas rahasia. Setiap malam, rakyat datang diam-diam membawa kabar, senjata sederhana, bahkan kuda curian dari prajurit Ki Suradipa. Para pemuda berlatih menggunakan bambu sebagai tombak, para ibu menyiapkan makanan dan obat, sementara anak-anak mengintai pergerakan prajurit. Hutan itu kini dipenuhi bisikan harapan. Di tengah api unggun kecil, Jakawira berbicara kepada mereka. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Ia berkata bahwa mereka bukan pemberontak, melainkan rakyat yang menuntut keadilan. Mereka tidak ingin kekuasaan, hanya ingin hidup tanpa ditindas. Kata-katanya membuat semua orang menunduk. Sebagian meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya mereka merasa memiliki pemimpin sejati. Sementara itu Ki Suradipa semakin kalap. Ia mengirim utusan ke kota, meminta bantuan pasukan tambahan. Ia juga menyebarkan fitnah bahwa Jakawira adalah penjahat yang ingin merampas kekuasaan. Namun rakyat tahu siapa yang sebenarnya mereka percayai. Fitnah itu justru membuat lebih banyak orang bergabung dengan perlawanan. Pertempuran pertama terjadi di ladang gandum dekat sungai. Pasukan Ki Suradipa datang untuk merampas hasil panen. Tapi kali ini rakyat sudah menunggu. Dengan bambu runcing dan jebakan sederhana, mereka berhasil membuat prajurit mundur. Sorak-sorai rakyat menggema, dan kemenangan kecil itu menjadi kobaran semangat. Namun kemenangan itu membuat Ki Suradipa murka. Ia mengerahkan seluruh pasukannya, berniat menghapus perlawanan sampai ke akar. Desa Tirto Agung berubah menjadi lautan ketakutan. Rumah-rumah dibakar, ternak dirampas, banyak rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Tapi semangat perlawanan tidak padam. Justru semakin banyak desa sekitar yang ikut bergabung, mendengar kabar keberanian Jakawira. Di tengah semua itu, identitas Jakawira semakin misterius. Beberapa orang berbisik bahwa ia bukan rakyat biasa. Gerakannya seperti ksatria, cara bicaranya seperti bangsawan. Tapi Jakawira selalu merendah, mengatakan bahwa ia hanya seorang bawahan yang ingin membela kebenaran. Malam menjelang pertempuran besar, rakyat berkumpul di hutan. Obor menyala, wajah mereka tegang namun penuh keyakinan. Jakawira berdiri di depan mereka. Ia berkata bahwa besok akan menjadi hari penentuan. Mungkin banyak yang akan gugur, tapi pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Ia menegaskan, lebih baik mati bermartabat daripada hidup diperbudak. Kata-katanya membuat semua orang berteriak serentak, hidup rakyat. Hancurkan penindas! Sementara itu di rumah besarnya, Ki Suradipa duduk gelisah. Meski ia punya banyak prajurit, hatinya diliputi rasa takut.
Ia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan rakyat. Ia hanya tahu cara menindas, tidak pernah tahu cara memimpin. Dan kini, ia berhadapan dengan seorang pria misterius yang mampu mengguncang kekuasaannya hanya dengan keberanian. Di ujung malam, Jakawira duduk sendirian menatap bintang. Ia memejamkan mata berdoa dalam hati. Ia tahu, peperangan besok akan menguji segalanya. Bukan hanya keberanian rakyat, tapi juga rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Karena cepat atau lambat, mereka akan tahu bahwa dirinya bukan sekadar seorang buruh. Ia adalah raja mereka, yang rela turun ke bawah demi melihat sendiri penderitaan rakyatnya. Namun untuk saat ini rahasia itu tetap harus tersimpan rapat. Yang terpenting adalah kemenangan esok hari. Fajar menyingsing dengan langit berwarna merah darah. Kabut tipis menyelimuti ladang gandum di tepi sungai, tempat yang akan menjadi saksi pertempuran besar. Rakyat desa Tirto Agung sudah berkumpul sejak malam. Mereka membawa bambu runcing, sabit, kapak kayu, bahkan batu yang mereka kumpulkan di karung. Wajah mereka tegang, namun sorot mata mereka penuh dengan keberanian. Di sisi lain, pasukan Ki Suradipa berbaris rapi. Baju besi berkilat, pedang terhunus, dan tombak teracung ke udara. Jumlah mereka jauh lebih banyak, hampir 3 kali lipat dari rakyat desa. Dentuman jenderang perang terdengar, menandakan pasukan siap menyerang. Ki Suradipa duduk di atas kudanya yang besar, memandang ke arah rakyat dengan senyum sinis. Ia yakin perlawanan itu akan mudah dipadamkan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa gentar yang tak bisa ia tolak. Jakawira berdiri paling depan. Pakaian lusuhnya berkibar ditiup angin pagi. Ia menatap rakyatnya satu persatu lalu mengangkat tangan. Suaranya lantang meski tanpa pengeras suara. Saudara-saudaraku, hari ini kita berhadapan dengan pasukan yang ingin merampas hidup kita. Mereka punya pedang, kita hanya punya bambu. Mereka punya baju besi, kita punya keberanian. Ingatlah, bukan senjata yang menentukan kemenangan, tapi hati yang tidak pernah menyerah. Sorak-sorai rakyat menggema. Obor terakhir dipadamkan dan mereka maju dengan teriakan lantang. Pertempuran pun pecah, suara logam beradu dengan kayu. Teriakan bercampur dengan jeritan, tanah becek oleh darah. Rakyat berlari menyerbu dengan bambu runcing, menancapkan ke arah prajurit yang datang. Sebagian jatuh, sebagian bertahan, tapi tidak ada yang mundur. Para wanita yang tidak ikut bertarung melempar batu dari kejauhan, anak-anak meniup seruling bambu untuk memberi tanda bahaya, dan para pria tua membantu mengangkat yang terluka. Semua ikut berjuang dengan cara masing-masing. Ki Suradipa berteriak memerintahkan pasukannya maju lebih keras, namun justru semakin keras serangan mereka, semakin kuat pula perlawanan rakyat. Mereka melawan dengan semangat, seakan tidak peduli pada kematian. Di tengah kekacauan itu, Jakawira bergerak seperti singa. Ia meraih tombak dari tangan prajurit, mengayunkannya dengan kekuatan luar biasa. Satu persatu musuh tumbang. Bukan hanya karena kekuatan, tapi juga karena kepemimpinannya yang membuat rakyat tidak kehilangan arah. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Matahari sudah tinggi. Panas terik membakar tanah namun tak ada yang berhenti. Tubuh-tubuh berserakan. Suara tangis dan teriakan memenuhi udara. Tapi semangat rakyat tidak padam. Akhirnya prajurit Ki Suradipa mulai kelelahan. Banyak yang mulai goyah. Bahkan ada yang diam-diam meletakkan senjata dan memilih mundur. Mereka heran bagaimana mungkin rakyat miskin yang hanya bersenjata bambu mampu bertahan melawan pasukan lengkap bersenjata baja. Ki Suradipa marah besar. Ia menghunus pedangnya sendiri dan turun ke medan perang. Dengan teriakan lantang, ia mencoba memberi semangat pada pasukannya. Namun rakyat tidak gentar. Mereka justru semakin berani melihat pemimpin mereka turun tangan. Di satu titik, Jakawira dan Ki Suradipa akhirnya berhadapan. Rakyat dan prajurit berhenti sejenak, menyaksikan kedua pemimpin itu saling menatap di tengah medan perang. Yang berlumuran darah, angin berhembus kencang, debu beterbangan. Ki Suradipa menatap tajam. Jadi kaulah dalang semua ini. Siapa sebenarnya kau, ha? Katakan namamu sebelum pedangku menebas lehermu. Jakawira hanya diam, matanya berkilat. Tubuhnya tegap meski penuh luka. Dengan suara tenang namun tegas ia menjawab, "Aku hanyalah seorang bawahan yang tidak rela melihat rakyat diinjak-injak." Sorak rakyat menggema. Pertarungan keduanya pun dimulai, menjadi penentu nasib desa Tirto Agung. Suasana medan perang seakan terhenti sejenak ketika Jakawira dan Ki Suradipa berdiri saling berhadapan. Debu berterbangan, suara jeritan merida, dan semua mata tertuju pada dua sosok yang akan menentukan arah pertempuran itu. Ki Suradipa turun dari kudanya dengan langkah angkuh. Pedang panjangnya berkilau diterpa sinar matahari. Ia memutarnya sekali di udara, menimbulkan bunyi mendesing tajam, seolah memberi peringatan pada lawannya.
Rakyat jelata sepertimu tidak pantas menantangku. Ucapnya dengan suara dingin. Kau hanya akan mati sia-sia, seperti anjing yang tersesat di jalan. Jakawira tidak gentar. Ia meraih sebilah tombak patah yang tergeletak di tanah, lalu menggenggamnya erat. Meski hanya senjata seadanya, sorot matanya menyala seperti bara. Bukan pedang emasmu yang menentukan siapa yang jatuh hari ini, jawabnya tenang. Tapi keberanian dan kebenaran yang kami bawa. Tanpa aba-aba, Ki Suradipa menyerang lebih dulu. Pedangnya berayun cepat, membelah udara, mengarah tepat ke leher Jakawira. Dengan gerakan sigap, Jakawira menangkis menggunakan tombak patahnya. Benturan keras menimbulkan percikan api kecil. Dentuman senjata membuat tanah bergetar. Mereka berdua bertarung dengan penuh amarah. Ki Suradipa menyerang dengan teknik prajurit kerajaan, terlatih, rapi, penuh kekuatan. Sementara Jakawira bergerak lincah, memanfaatkan celah, mengandalkan ketangkasan dan keberanian. Pedang dan tombak patah itu saling beradu berkali-kali. Suara denting logam menggema, membuat para prajurit dan rakyat terdiam menyaksikan duel mematikan itu. Sekali waktu, pedang Ki Suradipa berhasil menggores lengan Jakawira. Darah segar mengalir namun ia tidak mundur. Justru ia semakin berani, menekan lawannya dengan serangan balasan yang tak terduga. Ki Suradipa mendengus kesal. Kau keras kepala tapi tak ada gunanya. Aku sudah membunuh puluhan orang sepertimu. Kau hanya batu kecil di jalanku. Dengan satu teriakan keras, Jakawira meloncat ke samping, menghindari tebasan mematikan, lalu memutar tombaknya dan menancapkan ke arah dada Ki Suradipa. Pedang lawannya cepat menangkis, namun dorongan Jakawira membuat ia terdorong mundur beberapa langkah. Rakyat bersorak keras memberi semangat pada Jakawira, sementara prajurit Ki Suradipa mulai gelisah, melihat pemimpin mereka tidak dengan mudah mengalahkan orang desa biasa. Pertarungan berlanjut semakin sengit, keringat bercucuran, darah berceceran, napas keduanya memburu. Namun tak ada yang mau mengalah. Dalam satu kesempatan, Ki Suradipa berteriak, mengayunkan pedang dari atas kepala dengan kekuatan penuh. Jakawira menahan dengan tombaknya, namun senjatanya patah berkeping-keping. Rakyat menjerit melihat pemimpin mereka kini tanpa senjata. Namun Jakawira tidak gentar. Ia melemparkan sisa tombak, lalu meraih sebongkah batu besar di tanah. Dengan teriakan lantang, ia melemparkannya tepat ke arah wajah Ki Suradipa. Batu itu menghantam helm besi membuat lawannya terhuyung. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Jakawira maju mendekat merebut pedang dari tangan salah satu prajurit yang gugur, lalu langsung menyerang balik. Kali ini, giliran Ki Suradipa yang terdesak. Benturan demi benturan terjadi, tanah bergetar seakan ikut menyaksikan duel yang menentukan itu. Hingga akhirnya pedang Jakawira berhasil menyayat pundak Ki Suradipa. Darah muncrat deras membuat pemimpin itu berlutut. Rakyat bersorak gemuruh, namun Jakawira tidak langsung menebas. Ia menatap lawannya dengan mata tajam, penuh amarah sekaligus belas kasihan. Semua ini berakhir di sini, Suradipa, ucapnya lirih. Tak ada lagi yang bisa kau perintah untuk menindas rakyat. Inilah balasan atas keserakahanmu. Ki Suradipa menggeram, mencoba bangkit namun tubuhnya melemah. Saat pedang Jakawira nyaris menebas leher Ki Suradipa, tiba-tiba suara trompet panjang terdengar dari kejauhan. Dentuman itu begitu keras menggema di seluruh lembah, membuat semua orang spontan menghentikan gerakan mereka. Dari arah hutan, barisan kuda muncul. Debu tebal mengepul. Derap langkah kuda mengguncang tanah. Rakyat yang tadinya bersorak kemenangan kini terdiam. Wajah mereka pucat. Di barisan paling depan tampak seorang pria berpakaian serba hitam dengan jubah panjang yang disulam benang emas. Wajahnya dingin, matanya tajam dan sorotnya penuh kuasa. Di dadanya tergantung lambang kerajaan, lebih besar dan lebih mewah daripada milik Ki Suradipa. Semua prajurit langsung berlutut. Bahkan Ki Suradipa yang sedang terluka parah pun memaksa dirinya sujud di tanah. Rakyat berbisik ketakutan. Itu Adipati Wiraguna, penguasa seluruh wilayah timur. Nama itu saja sudah cukup membuat darah mereka membeku. Adipati Wiraguna bukan hanya pejabat biasa. Ia dikenal kejam, cerdas, dan memiliki kekuatan politik yang jauh melampaui Ki Suradipa. Dengan suara berat dan dingin, Adipati Wiraguna turun dari kudanya. Ia berjalan perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan aura mencekam. Pandangannya langsung tertuju pada Jakawira, yang berdiri tegak, masih memegang pedang berlumuran darah. Berani sekali kau mengangkat senjata melawan pejabat kerajaan. Suaranya bergema. Kau pikir bisa mengalahkan Suradipa lalu kau sudah menang. Kau salah besar. Aku adalah hukum tertinggi di tanah ini. Dan hukuman untuk pemberontakan adalah kematian tanpa ampun. Rakyat gemetar. Semangat yang tadi membara perlahan padam.
Karena kini yang mereka hadapi bukan hanya seorang pejabat lalim, melainkan kekuatan kerajaan itu sendiri. Jakawira menatap lurus ke mata Wiraguna. Ia tahu, jika ia gentar sekarang perjuangan mereka akan sia-sia. Dengan suara lantang ia menjawab, "Aku tidak takut pada ancamanmu, Wiraguna. Rakyat sudah muak ditindas. Jika hari ini aku mati, maka akan ada 1000 Jakawira lain yang bangkit menentangmu." Wiraguna tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada teriakan perang. Ia mengangkat tangannya memberi tanda. Dari balik hutan keluar lebih banyak pasukan. Barisan tombak berkilau panas siap dilepaskan. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pasukan Suradipa sebelumnya. Rakyat desa mulai gelisah. Beberapa memeluk anak-anak mereka, sebagian mundur perlahan. Ketegangan kembali memuncak, seolah kemenangan yang sudah di depan mata kini sirna dalam sekejap. Ki Suradipa, yang masih berlutut dengan luka parah, tertawa lirih sambil menahan sakit. "Kau kira sudah menang, Jakawira? Kau baru saja memanggil badai yang lebih besar." Adipati Wiraguna melangkah semakin dekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Tangannya perlahan meraih pedang panjang di pinggangnya, pedang berhiaskan permata merah. Mulai dari detik ini, pertempuran ini berubah. Ini bukan lagi perang antara rakyat dan Suradipa. Ini perang antara rakyat melawan aku, penguasa timur. Wiraguna menghunus pedangnya perlahan. Kilau permata merah di gagangnya memantulkan sinar matahari, membuat rakyat makin gentar. Pasukan panahnya sudah bersiap, tali busur ditarik, tinggal menunggu perintah untuk menghujani rakyat dengan kematian. "Bunuh semua," ucap Wiraguna. "Jangan sisakan satu pun." Suara genderang perang mulai ditabuh, rakyat berteriak panik. Jakawira tetap berdiri tegak meski wajahnya penuh keringat dan luka. Ia mengangkat pedangnya tinggi, bersiap mengorbankan diri jika memang ajalnya tiba. Namun tiba-tiba, "Kukup!" Suara berat dan berwibawa menggema dari arah barat. Semua orang menoleh. Dari balik kabut, terlihat rombongan kuda lain datang. Bedanya, panji-panji yang mereka bawa berbeda warna. Panji itu berwarna biru laut dengan lambang bunga teratai emas, tanda jabatan seorang adipati dari barisan barat kerajaan. Rakyat terperangah, bahkan prajurit Wiraguna pun saling berpandangan bingung. Dari rombongan itu, seorang pria paruh baya turun dari kuda, tubuhnya tegap, wajahnya keras namun mata penuh wibawa. Ia memakai jubah biru dengan sabuk emas, sederhana namun berkelas. Dialah Adipati Arya Pradana, pejabat setingkat Wiraguna, terkenal bijaksana namun jarang sekali turun langsung ke medan. "Apa yang kau lakukan di sini, Wiraguna?" tanyanya lantang. "Aku mendengar kabar kau memimpin pasukan untuk menyerang rakyat tanpa alasan." "Apakah ini benar?" Wiraguna mendengus, wajahnya kaku. "Jangan ikut campur, Arya. Mereka ini pemberontak. Mereka sudah menyerang pejabat kerajaan. Hukumannya mati, dan aku hanya menegakkan hukum." Arya menatap lurus ke arah rakyat, lalu ke arah Jakawira yang berdiri dengan darah mengalir di lengannya. Ia bisa melihat jelas, bukan pemberontak yang ada di hadapannya, melainkan rakyat yang berjuang mempertahankan hak hidup mereka. "Jangan memutarbalikkan keadaan, Wiraguna," jawab Arya. "Aku sudah menyelidiki. Justru Suradipa yang lebih dulu menindas dan menjarah rakyat. Jika rakyat bangkit, itu karena kau dan antekmu yang menyalakan api. Dan aku tidak akan tinggal diam." Wiraguna menggeram. "Kau berani melawanku? Kita sama-sama adipati, Arya. Kau tahu konsekuensi menentangku." Arya melangkah maju, berdiri di antara rakyat dan panah-panah yang siap dilepaskan. Dengan lantang ia berkata, "Kalau kau ingin membantai rakyat, maka panahmu harus melewati tubuhku lebih dulu. Aku tidak akan membiarkan tanah kerajaan ternoda oleh darah tak bersalah." Rakyat terdiam, lalu perlahan sorak-sorai kembali terdengar, kali ini penuh harapan. Jakawira menundukkan kepala memberi hormat, meski hatinya masih berdebar tak percaya. Wiraguna mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan amarah. Namun ia tahu Arya adalah pejabat yang sama kuatnya, dan perang terbuka di antara mereka akan menjadi skandal besar yang bisa mengguncang istana. Situasi pun berubah. Perang yang tadinya siap meledak, kini terhenti di ambang jurang, hanya karena keberanian satu orang yang memilih berpihak pada kebenaran. Angin siang berhembus kencang,
membawa aroma darah dan debu yang masih menggantung di udara. Dua adipati berdiri berhadapan, Wiraguna dengan sorot mata penuh amarah, Arya Pradana dengan wajah tenang namun tegas. Pasukan di belakang mereka menahan napas, tak ada yang berani bergerak tanpa perintah. Jangan berlaku sok suci, Arya. Suara Wiraguna berat dan penuh ejekan. Kau pikir rakyat ini mencintaimu? Mereka akan melawanmu juga suatu saat nanti. Hari ini mereka berteriak mendukungmu, besok mereka akan mengkhianatimu. Rakyat hanyalah beban yang harus ditundukkan. Arya menghela napas, lalu menoleh ke arah rakyat desa yang masih berkerumun. Sebagian memeluk anak-anak, sebagian menopang tubuh yang terluka. Ia melihat mata-mata yang penuh harapan menatap padanya, seakan keselamatan mereka bergantung pada satu keputusan. Beban katamu? Arya menatap tajam ke arah Wiraguna. Tanpa rakyat kita bukan siapa-siapa. Mereka adalah tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan kehidupan yang kita jaga. Kau terlalu buta karena keserakahanmu. Wiraguna tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau naif, Arya. Dunia ini bukan tempat untuk belas kasih. Dunia hanya tunduk pada kekuatan. Kau boleh berlagak pahlawan, tapi kekuatan tetap ada di tanganku. Lihat pasukanku, lihat panah mereka. Satu perintah dariku, semua ini akan menjadi lautan mayat. Pasukan rakyat bergidik, sebagian melangkah mundur. Namun Jakawira berdiri tegak di samping Arya. Suaranya lantang, menusuk ke dalam hati setiap orang. Jika benar kekuatanmu sebesar itu, mengapa kau masih gentar menghadapi rakyat bersenjata bambu? Mengapa kau butuh ribuan panah hanya untuk melawan tangan kosong? Kekuatanmu hanya menakut-nakuti, Wiraguna. Dan hari ini rakyat sudah tidak takut lagi. Sorak rakyat meledak, semakin lama semakin keras, seolah memberi nyawa baru pada keberanian yang hampir padam. Wiraguna mencabut pedangnya, berkilau di bawah matahari. Ia melangkah maju, wajahnya merah karena amarah. Kau bicara terlalu banyak, bajingan desa. Kau pikir hanya karena Arya ada di sisimu, kau bisa selamat? Aku bisa menebas lehermu sekarang juga. Pedangnya teracung, siap ditebaskan. Pasukan Wiraguna juga mengangkat panah, sementara rakyat bersiap mempertahankan diri dengan bambu runcing seadanya. Situasi menegang. Hanya tinggal menunggu ledakan darah yang tak terhindarkan. Namun Arya mengangkat tangannya, berdiri tegak menghadang pedang Wiraguna. Cukup, jika kau menebasnya maka kau harus menebasku juga. Dan ingat Wiraguna, jika darahku tertumpah di sini, istana akan tahu siapa yang memulainya. Raja tidak akan tinggal diam. Kau bisa menindas rakyat, tapi kau tidak bisa melawan hukum kerajaan. Kata-kata itu membuat udara seperti membeku. Wiraguna menahan pedangnya di udara, matanya berkilat penuh amarah tapi juga ada keraguan. Pasukan di belakangnya mulai goyah. Mereka tahu, perintah menebas Arya Pradana sama saja dengan perang saudara terbuka, dan itu bisa menghancurkan karier politik Wiraguna sendiri. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Arya berbalik menghadap rakyat. Saudara-saudaraku, hari ini kalian sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Kalian telah buktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Tapi peperangan ini harus berhenti di sini. Aku janji, mulai hari ini tidak ada lagi penindasan seperti yang dilakukan Suradipa. Aku akan melindungi kalian atas nama kerajaan. Sorak-sorai rakyat menggema, meski sebagian masih penuh luka dan lelah. Wiraguna mengepalkan tinjunya, wajahnya muram menahan amarah. Ia tahu untuk kali ini ia kalah, bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena politik yang lebih rumit dari sekadar perang di medan terbuka. Dengan suara dingin ia berkata, "Baiklah Arya, anggap kau menang hari ini. Tapi ingatlah, permainan ini belum berakhir. Rakyat ini tidak akan selamanya di sisimu. Aku akan kembali, dan saat itu tak ada lagi yang bisa menahanku." Ia berbalik, memberi tanda pada pasukannya untuk mundur. Barisan panah perlahan menurunkan busurnya. Derap kuda terdengar menjauh, hingga akhirnya kabut kembali menelan mereka. Rakyat bersorak kemenangan, memeluk satu sama lain. Jakawira menghela napas lega, tapi matanya masih menatap jauh ke arah hutan, ke arah bayangan Wiraguna yang menghilang. Ia tahu pertempuran hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Matahari mulai condong ke barat, suasana desa yang tadi dipenuhi darah dan teriakan, kini berubah menjadi riuh dengan sorak-sorai kemenangan. Rakyat menyalakan obor, menyiapkan hidangan sederhana dari apa yang tersisa. Ada yang memanggang ubi, ada yang merebus singkong, dan para perempuan menyiapkan air hangat untuk mereka yang terluka. Anak-anak berlari di antara kerumunan, tertawa lepas meski wajah mereka masih penuh debu. Para pemuda menyalakan api unggun besar di tengah lapangan desa. Malam itu desa Tirto Agung tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga kebangkitan mereka sebagai rakyat yang berani melawan penindasan.
Di tengah pesta sederhana itu, Jakawira duduk bersama rakyat. Ia makan ubi bakar dengan tangan, sama seperti orang lain. Tidak ada jarak, tidak ada singgasana, hanya duduk di tikar bambu yang digelar seadanya. Rakyat menatapnya dengan kagum. Sebagian bahkan tak mampu menyembunyikan rasa hormat yang begitu besar. "Kalau bukan karena kau, Jakawira," kata seorang lelaki tua dengan suara parau, "desa ini pasti sudah lenyap. Kau bagaikan cahaya yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kami." Jakawira tersenyum samar. "Aku bukan cahaya, Pak Tua. Cahaya itu ada di hati kalian sendiri. Aku hanya memercikkan api. Kalianlah yang membuatnya menjadi nyala besar." Rakyat bersorak mendengar kata-katanya. Namun di balik keceriaan itu ada sesuatu yang tak mereka sadari. Arya Pradana duduk agak jauh, memperhatikan Jakawira dalam diam. Sesekali matanya menunduk, menahan senyum, seolah ia tahu rahasia besar yang masih tersembunyi. Beberapa kali ia hampir terpancing untuk menyebut Paduka, tapi segera menahan lidahnya. Namun penyamaran itu perlahan mulai goyah. Saat seorang pemuda mencoba menuangkan air ke dalam kendi untuk Jakawira, ia tanpa sengaja melihat cincin di jari pemimpin mereka. Cincin itu sederhana, namun di tengahnya terukir lambang kerajaan yang hanya boleh dipakai oleh keluarga raja. Pemuda itu menatap lama, matanya membesar. Ia hampir bersuara, tapi Jakawira cepat menyadarinya. Dengan tenang ia menyelipkan cincin itu kembali ke dalam lengan bajunya. Lalu ia menepuk bahu si pemuda sambil berbisik, "Belum waktunya. Simpan rahasia ini, nak." Pemuda itu mengangguk cepat meski wajahnya pucat karena terkejut. Namun malam itu bukan hanya cincin yang membocorkan identitasnya. Ketika api unggun makin besar, sebagian pemuda meminta Jakawira untuk menceritakan pengalamannya berperang. Ia menolak dengan halus, tapi rakyat mendesak. Akhirnya ia berdiri berbicara dengan lantang. Kata-katanya teratur, penuh wibawa, tidak seperti rakyat biasa. Setiap kalimatnya mengalir dengan keindahan dan kekuatan, yang membuat semua orang terdiam. Seorang perempuan tua berbisik pada tetangganya, cara bicaranya seperti para bangsawan yang dulu pernah kulihat di ibu kota. Bisik-bisik itu mulai menyebar di antara rakyat. Mereka menatap satu sama lain, lalu menatap Jakawira yang kini berdiri dengan api unggun menyala di belakangnya. Sosoknya terlihat gagah, bayangannya memanjang, seolah benar-benar seorang pemimpin agung. Arya Pradana hanya tersenyum kecil, membiarkan semuanya mengalir. Ia tahu semakin lama penyamaran itu tidak akan bisa bertahan. Dan malam itu untuk pertama kalinya rakyat mulai merasakan firasat bahwa orang yang mereka panggil Jakawira bukanlah rakyat jelata biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih tinggi derajatnya. Malam itu berlanjut dengan pesta sederhana. Api unggun masih menyala. Tapi di sela tawa dan nyanyian rakyat, ada bisikan-bisikan kecil yang semakin sering terdengar. Bisikan tentang Jakawira, pemuda gagah yang terlalu bijaksana untuk disebut rakyat jelata. Esok harinya, saat fajar mereka, Jakawira kembali berjalan mengelilingi desa. Ia menolong yang terluka, menenangkan anak-anak yang masih trauma. Namun setiap langkahnya diawasi. Para tetua desa saling berbisik. Mereka merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik sosok itu. Di tengah kesibukan itu, seorang utusan kerajaan tiba. Utusan itu membawa pesan dari Ki Patih Sura Adiwangsa, pejabat tertinggi di bawah raja. Ki Patih dikenal sebagai tokoh berwibawa, namun rakyat desa justru ketakutan mendengar namanya. Konon, banyak desa hancur karena kebijakan liciknya. Utusan itu membacakan perintah keras. Semua pemuda desa harus menyerahkan hasil bumi sebagai pajak tambahan, meski mereka baru saja berperang melawan prajurit Ki Suradipa. Rakyat mendidih. Mereka baru saja berkorban darah dan kini harus kehilangan pangan. Jakawira maju ke depan, suaranya tenang namun tegas. "Katakan pada Ki Patih, desa ini sudah memberi nyawa mereka. Jika ia masih menuntut lebih, maka itu bukan pajak melainkan perampokan." Utusan itu terkejut. "Berani sekali kau berkata demikian. Apakah kau tahu siapa yang kau hina?" Jakawira menatapnya lurus. "Aku tahu betul. Dan aku juga tahu kebusukan tak bisa disembunyikan selamanya." Rakyat bersorak mendukung Jakawira. Utusan itu pergi dengan wajah pucat, membawa kabar perlawanan yang tak biasa. Malamnya Arya Pradana datang mendekati Jakawira. Ia berbicara dengan suara rendah. "Paduka, maksudku Jakawira, Ki Patih Sura Adiwangsa bukan sekadar pejabat tamak. Ia sedang menutup-nutupi pengkhianatan besar. Ada kabar ia bersekongkol dengan kerajaan tetangga, menukar keselamatan rakyat dengan kekayaan pribadi." Jakawira terdiam lama. Api unggun kembali menyala, memantulkan cahaya di matanya yang tajam. "Kalau itu benar," katanya perlahan, "maka bukan hanya rakyat desa yang terancam, seluruh kerajaan bisa runtuh. Dan aku
Tidak bisa tinggal diam. Namun rakyat belum tahu rahasia itu. Bagi mereka, Jakawira hanyalah pemuda pemberani. Mereka belum sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah sang raja sendiri yang sedang menguji pejabatnya, mencari siapa kawan dan siapa lawan. Dan dari kejauhan bayangan Kipati Sura Adiwangsa semakin besar. Ia mendengar kabar tentang pemuda desa yang berani menentangnya. Senyumnya dingin. Kalau begitu aku sendiri yang akan turun tangan. Mari kita lihat siapa dia sebenarnya. Hari demi hari berlalu. Nama Jakawira semakin harum di desa-desa sekitar. Banyak orang datang hanya untuk melihat sosok pemuda yang berhasil memimpin rakyat melawan prajurit lalim. Mereka menyebutnya Cahaya Desa. Namun kabar itu juga sampai ke telinga Kipati Sura Adiwangsa. Pejabat tertinggi di bawah raja itu mulai curiga. Ia mendengar bahwa pemuda itu punya wibawa, tutur kata, dan bahkan cincin kerajaan. Cincin itu tak mungkin palsu, gumamnya dengan mata menyipit. Hanya keluarga raja yang memilikinya. Jangan-jangan Kipati memutuskan untuk menguji sendiri kebenarannya. Ia datang ke desa dengan iringan prajurit lengkap, membawa tandu megah dan panji-panji kerajaan. Rakyat terkejut, sebagian gemetar saat Kipati turun dari tandu. Suasana langsung sunyi. Sorot matanya tajam menyapu kerumunan hingga berhenti pada sosok Jakawira. "Kau yang bernama Jakawira?" tanya Kipati dengan suara dalam dan dingin. "Aku," jawab Jakawira tenang. Kipati melangkah mendekat, lalu berlutut sedikit seolah ingin menguji. Ia menunduk, lalu dengan cepat menggenggam tangan Jakawira dan menarik lengan bajunya. Tampaklah cincin kerajaan yang selama ini ia sembunyikan. Rakyat terenganga. Beberapa berbisik kencang. Arya Pradana langsung menegang, hendak maju. Namun Jakawira mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap tenang. Jadi benar. Kipati tersenyum tipis namun penuh kelicikan. "Hanya raja yang boleh mengenakan cincin ini? Berarti sejak awal kau menipu kami semua." Rakyat mulai gaduh. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Ada pula yang semakin kagum. Jakawira menatap Kipati dengan tenang. "Aku tidak menipu. Aku menyamar demi melihat sendiri penderitaan rakyatku tanpa disaring oleh laporan penuh dusta dari pejabat seperti engkau." Wajah Kipati memerah, urat lehernya menegang. "Berani sekali kau Paduka menuduhku di depan rakyat jelata ini. Kau pikir mereka akan tetap menghormatimu setelah tahu kau menyembunyikan jati dirimu? Kau pikir mereka akan percaya pada raja yang harus bersembunyi menjadi petani?" Rakyat semakin ribut. Sebagian mulai menangis, bingung dengan kenyataan besar ini. Namun seorang tetua desa berdiri. Ia menatap Jakawira, lalu menunduk dalam-dalam. "Kalau benar engkau raja kami, maka engkau telah merasakan sendiri lapar kami, pedih kami, darah kami. Itu bukan penipuan, itu pengorbanan." Sorak rakyat pecah. Mereka berlutut serentak. "Daulat tuanku, daulat." Kipati terkejut. Ia tidak menyangka rakyat justru semakin setia setelah rahasia terbongkar. Wajahnya memucat namun cepat ia tutupi dengan amarah pura-pura. "Kekep," bentaknya. "Kalau begitu mulai hari ini aku akan menuntut pertanggungjawabanmu, Paduka. Kau boleh raja, tapi aku punya saksi dan bukti bahwa engkau sudah melawan hukum kerajaan dengan tindakanmu di desa ini." Ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Puluhan prajurit segera mengepung. Senjata terhunus mengkilat dalam cahaya obor. Tegangan memuncak. Raja yang baru saja terungkap penyamarannya kini berhadapan langsung dengan pejabat tinggi penuh tipu daya yang siap menjatuhkannya di depan rakyat. Keesokan harinya, kabar tentang Jakawira yang ternyata seorang raja menyebar cepat bagaikan angin. Desa-desa sekitar heboh. Sebagian rakyat berduyun-duyun ingin menyaksikan langsung. Mereka kagum sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang raja rela menyamar menjadi rakyat jelata? Namun di balik itu Kipati Sura Adiwangsa mulai menggerakkan jarum fitnahnya. Ia memanggil para prajurit dan utusan rahasia. Dengan suara pelan tapi penuh racun ia berkata, "Sebarkan kabar bahwa raja kita sudah bersekongkol dengan rakyat desa untuk menjatuhkan keraton. Katakan ia menghimpun kekuatan, mempersiapkan pemberontakan. Katakan pula cincin kerajaan yang ia bawa bukanlah asli, melainkan tiruan untuk memperdaya orang-orang bodoh." Para utusan berangkat malam itu juga. Kabar palsu menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga sebagian rakyat desa. Di pasar, seorang pedagang berbisik pada pembeli. Katanya pemuda itu bukan raja tapi penipu besar. Cincinnya palsu, semua ini hanya akal-akalan. Seorang ibu yang mendengar langsung pucat. Ia baru saja menitipkan anaknya untuk belajar pada Jakawira. Ragu mulai menyelinap, namun di sisi lain, banyak pula rakyat yang tetap percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jakawira memimpin perang,
bagaimana ia hidup sederhana bersama mereka. Desa pun terbelah dua, ada yang setia dan ada yang ragu. Malam itu di balai desa Jakawira mengumpulkan rakyat. Api obor berderet di sekeliling, wajah-wajah tegang menatapnya. Aku tahu kabar buruk menyebar, katanya. Aku tidak akan memaksa kalian percaya padaku. Tapi ingatlah, siapa yang pertama datang membela kalian ketika prajurit Serakah menyerbu? Siapa yang berdiri di samping kalian ketika darah kalian mengalir? Aku Jakawira, atau Kipatih yang hanya duduk di singgasananya? Rakyat yang setia berteriak lantang, "Daulat tuanku." Namun yang ragu hanya menunduk, masih diliputi kebimbangan. Arya Pradana maju, suaranya lantang menembus malam. "Rakyat Tirto Agung, aku bersaksi dengan mataku sendiri. Cincin itu asli, bukan tiruan. Dan aku tahu siapa Jakawira sebenarnya. Ia adalah raja sejati kita. Jika kalian masih ragu, berarti kalian lebih percaya pada lidah ular seorang patih pengkhianat daripada pada darah dan daging kalian sendiri." Suasana memanas. Dua kubu hampir bentrok. Di saat genting itu, tiba-tiba datang utusan dari keraton. Ia membawa gulungan resmi berstempel kerajaan. Kipatih sendiri yang menulisnya. Isinya perintah penangkapan Jakawira atas tuduhan makar. Balai desa langsung geger. Suara-suara mulai terdengar. Benarkah ia pengkhianat? Tidak mungkin. Aku melihat sendiri keberaniannya. Tapi ini surat kerajaan. Wajah Jakawira tetap tenang. Meski dalam hatinya ia tahu, fitnah Kipatih mulai berhasil. Balai desa malam itu berubah menjadi lautan suara. Api obor bergetar tertiup angin, seolah ikut menambah panas suasana. Surat perintah penangkapan dibacakan dengan lantang oleh utusan kerajaan. Suaranya bergetar namun tegas. Atas nama kerajaan, Jakawira dituduh bersekongkol dengan rakyat jelata. Untuk menggulingkan kekuasaan sah, maka ia harus ditangkap dan diadili di ibu kota. Suara itu menggema. Beberapa rakyat langsung menjerit. Ada yang menangis, ada pula yang memaki. "Tidak mungkin," teriak seorang pemuda desa. "Kalau bukan dia, siapa yang menyelamatkan nyawa kami dari prajurit Ki Suradipa?" Namun seorang lelaki yang sudah termakan fitnah Kipatih maju ke depan. "Justru itulah. Mungkin ia menolong kita agar bisa mengumpulkan pasukan. Kalian semua sudah ditipu." Suara-suara bertabrakan. Setia dan ragu beradu mulut. Ada yang menghunus parang, ada yang meraih bambu runcing. Balai desa hampir berubah jadi medan perang, saudara. Arya Pradana berdiri di sisi Jakawira, tangannya siap digagang pedang. "Paduka beri perintah, saya akan tebas kepala kurir itu, dan kita bubarkan mereka yang ragu." Namun Jakawira mengangkat tangannya, menahan. Matanya tajam tapi suaranya tenang. "Tidak, Arya. Kita tidak boleh membunuh rakyat sendiri. Mereka bingung karena fitnah. Aku harus buktikan kebenaran, bukan dengan darah tapi dengan keadilan." Rakyat yang setia berlutut berteriak, "Daulat tuanku, kami ikut padamu meski harus mati malam ini." Namun kubu yang ragu justru semakin keras. Mereka menganggap teriakan itu bukti makar. Suasana hampir meledak ketika tiba-tiba terdengar suara berat dari pintu balai desa. Kukup. Semua menoleh. Kipatih Sura Adiwangsa masuk dengan langkah angkuh, diiringi puluhan prajurit bersenjata lengkap. Wajahnya dingin, senyumnya tipis penuh kemenangan. "Akhirnya aku temukan kau, Jakawira." Atau seharusnya ku sebut, Paduka Raja, katanya dengan nada mengejek. "Penyamaranmu memang hebat, tapi sekarang semua sudah jelas. Kau sudah melawan hukum kerajaan. Kau sudah membuat rakyat ini berani melawan. Dan malam ini aku akan menuntut balas atas kehinaanmu." Prajurit segera mengepung balai desa. Rakyat yang setia pada raja membentuk barisan, bambu runcing di tangan. Wajah mereka penuh keberanian meski tahu mereka kalah jumlah. Api obor bergetar semakin keras, bayangan wajah-wajah tegang menari di dinding bambu. Udara dipenuhi teriakan bercampur isak. Ketegangan itu begitu pekat, seolah waktu berhenti, dan di tengah lingkaran maut itu Jakawira berdiri tegak. Matanya menatap Kipatih, tajam seperti mata elang. "Kalau malam ini kau ingin menjatuhkan aku dengan fitnahmu, Sura Adiwangsa," katanya lantang, "maka malam ini juga rakyat akan tahu siapa pengkhianat sesungguhnya. Bukan aku, tapi kau." Sorak rakyat meledak. Prajurit mengangkat tombak. Kipatih menyeringai. Malam Tirto Agung akan segera diselimuti darah dan pengkhianatan. Balai desa jadi arena yang mencekam. Obor berderet di dinding bambu, asap mengepul ke langit malam. Prajurit kerajaan mengepung rapat. Bambu runcing rakyat mengarah ke depan. Hanya sejengkal jarak yang memisahkan mereka dari pertumpahan darah. Kipatih melangkah ke tengah, suaranya lantang, menusuk telinga setiap orang. "Dengar baik-baik rakyat Tirto Agung, pemuda yang kalian bela ini bukan pahlawan.
bukan penyelamat. Ia menyamar hanya untuk menipu kalian semua. Ia ingin mengumpulkan pasukan desa, lalu memberontak, merebut tahta dan menjatuhkan kerajaan dari dalam. Rakyat yang ragu semakin resah. Beberapa mulai mundur takut. Jakawira berdiri tegak, matanya menusuk Kipati. Suaranya tenang tapi menggelegar. Jika aku ingin memberontak, aku tak perlu bersembunyi di desa ini. Aku adalah raja yang sah, pemimpin kalian semua. Aku menyamar agar bisa merasakan lapar, sakit, dan air mata yang kalian alami. Dan aku melihat dengan mataku sendiri betapa pejabat seperti Kipatih merampas hasil bumi, menindas rakyat, dan menukar keselamatan kerajaan dengan kekayaan pribadi. Sorak rakyat yang setia pecah. Daulat tuanku, daulat. Wajah Kipatih menegang, tapi ia cepat tersenyum sinis. Kata-kata memanis Paduka. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Aku adalah tangan kanan kerajaan. Semua dokumen, semua stempel ada di tanganku. Kalau aku bilang kau pengkhianat, maka kau pengkhianat. Hukum ada di sisiku. Tetua desa maju. Tubuhnya renta tapi suaranya tegas. Hukum tanpa keadilan hanyalah topeng untuk kejahatan. Kami melihat dengan mata kami sendiri. Siapa yang menolong kami, dan siapa yang menindas kami. Jika ini pengadilan, maka rakyat adalah saksi hidupnya. Rakyat berteriak serempak, benar, kami saksi. Kami melihat, Kipatih mulai gelisah. Ia tidak menyangka keberanian rakyat begitu kuat. Ia melirik prajuritnya, memberi isyarat dengan mata. Prajurit segera menegakkan tombak. Arya Pradana melangkah maju, pedangnya terhunus. Paduka, beri perintah. Satu kata darimu. Kami akan basahi tanah ini dengan darah pengkhianat. Namun Jakawira mengangkat tangannya, menahan. Wajahnya keras, suaranya lantang. Aku tidak takut perang, tapi aku ingin kebenaran ini jelas dulu. Kipatih, kau menuduhku makar, tapi aku menuduhmu lebih keji. Kau bersekongkol dengan musuh kerajaan, kau menjarah pajak, dan kau membiarkan rakyat mati kelaparan. Aku punya saksi. Aku punya bukti. Rakyat terdiam, menahan napas. Semua mata tertuju pada Kipatih yang wajahnya mendadak pucat, meski ia cepat menutupinya dengan tawa keras. Hahaha, bukti saksi? Kau kira siapa yang akan percaya? Kau hanya seorang raja yang sedang menyamar. Mereka bisa aku balikkan hatinya hanya dengan segel keraton. Dan malam ini semua akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Ia menghunus keris panjang berukir emas. Kilauannya menyambar di bawah cahaya obor. Prajurit langsung maju, rakyat bersiap. Udara penuh dengan jeritan dan detak jantung yang kacau. Malam itu Tirto Agung berada di ambang perang saudara. Tombak prajurit kerajaan mulai maju. Bambu runcing rakyat menahan dengan gemetar. Hanya hitungan detik sebelum darah pertama jatuh. Serang! Teriak salah satu prajurit. Benturan tak terhindarkan. Bambu runcing menabrak tombak baja. Kayu patah. Suara logam beradu memekakan telinga. Jeritan menggema di balai desa. Seorang pemuda desa roboh dengan luka di bahu. Seorang prajurit jatuh tersungkur terkena hantaman batu dari tangan rakyat. Api obor bergoyang liar, menebarkan bayangan kacau di dinding bambu. Raja Jakawira menahan diri, pedangnya belum terhunus. Ia berdiri di tengah, matanya penuh amarah yang ditahan. Berhenti, hentikan semua ini, teriaknya. Namun teriakan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk bentrokan. Arya Pradana sudah berada di garis depan, pedangnya menebas tombak yang mengarah ke seorang ibu tua. Paduka, kita tak bisa menunggu lagi. Mereka akan membantai rakyatmu. Kipati tertawa keras, suaranya menembus keributan. Lihat, inilah buktinya. Kau memang pengkhianat. Rakyat melawan prajurit dan kau biarkan. Kau telah menyalakan api pemberontakan dengan tanganmu sendiri. Rakyat makin marah, bentrokan makin brutal. Namun tepat saat darah hampir membanjiri lantai bambu, sebuah suara lantang terdengar dari luar balai desa. Berhenti! Semua orang menoleh. Dari kegelapan malam muncul seorang lelaki tua berpakaian lusuh, dengan tangan membawa gulungan kulit yang disegel lilin merah kerajaan. Nafasnya terengah, wajahnya penuh keringat. Aku kesaksi dari ibu kota, teriaknya. Aku juru tulis kerajaan yang dipaksa memalsukan dokumen oleh Kipatih Sura Adiwangsa. Suasana seketika membeku, bentrokan berhenti, bambu runcing dan tombak tertahan di udara. Juru tulis itu maju dengan langkah goyah yang membuka gulungan, memperlihatkan dokumen-dokumen rahasia. Inilah buktinya. Pajak rakyat diselewengkan, perjanjian rahasia dengan kerajaan tetangga, ditandatangani oleh Kipatih sendiri. Semua ini aku simpan diam-diam, karena aku tahu suatu saat kebenaran harus terungkap. Rakyat terperanjat, sorak marah mulai menggema. Pengkhianat! Kipatih pengkhianat. Wajah Kipatih pucat pasi, tapi cepat ia pulihkan dengan tawa sumbang. Hanya kertas! Kau bisa memalsukan semua itu.
Rakyat bodoh ini akan percaya apa saja. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang prajurit kerajaan sendiri maju. Wajahnya penuh ragu, tapi ia menunduk hormat pada Jakawira. Paduka, aku juga saksi. Aku sendiri diperintah Ki Patih untuk membakar lumbung desa tahun lalu, agar rakyat lapar dan tunduk. Aku tak tahan lagi menyimpan dosa ini. Aku bersaksi Ki Patihlah pengkhianat sejati. Sorak rakyat mengguncang balai desa. Obor-obor bergoyang liar teriakan, "Daulat Raja!" Hukum pengkhianat memenuhi udara. Ki Patih kini benar-benar terpojok. Wajahnya merah padam, matanya liar. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghunus keris emasnya tinggi-tinggi. "Kalau begitu biar malam ini jadi saksi. Aku akan bunuhmu dengan tanganku sendiri, wahai raja yang sok bijak." Ia menerjang maju, keris berkilat siap menancap di dada raja. Jakawira menghunus pedangnya untuk pertama kali malam itu. Api obor menyambar bilahnya, memantulkan cahaya pertempuran yang tak bisa lagi dihindari. Dan duel antara raja sejati dan pengkhianat kerajaan pun dimulai. Balai desa yang tadi riuh mendadak senyap. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Obor yang menancap di tanah bergoyang ditiup angin malam. Cahayanya menari di wajah penuh amarah Ki Patih. Dan wajah tenang tapi tegang Raja Jakawira. Jadi benar, suara Ki Patih bergetar, separuh karena marah, separuh karena rasa takut yang berusaha ia sembunyikan. "Kau bukan rakyat jelata. Kau raja yang menyamar. Berani sekali kau mempermainkan aku di hadapan rakyat." Jakawira mengangkat pedangnya perlahan. Bilahnya memantulkan cahaya merah api obor. "Aku bukan mempermainkanmu, Ki Patih. Aku hanya ingin melihat sendiri siapa yang setia dan siapa yang mengkhianati negeri ini. Dan malam ini, semuanya sudah jelas." Sorak rakyat menggema. Ada yang berteriak, ada yang menangis lega, ada pula yang masih tak percaya. Beberapa prajurit kerajaan menunduk, wajah mereka pucat karena sadar selama ini mereka mengikuti pengkhianat. Ki Patih meraung, "Aku yang membesarkan negeri ini dengan strategi perangnya. Aku yang membuat perbendaharaan penuh. Tanpa aku, kau hanyalah raja muda yang bodoh dan lemah. Dan kau berani menudingku pengkhianat?" Ia melompat maju. Keris emas di tangannya menyambar kilat, mengarah tepat ke dada raja. Pedang Jakawira menahan serangan itu. Dentuman logam membahana memercikkan bunga api kecil. Kedua senjata itu saling mengunci, membuat wajah mereka begitu dekat. Nafas mereka bertemu panas penuh amarah. "Aku berjuang dengan darah rakyat, bukan menghisapnya," bentak Jakawira sambil mendorong lawannya. Ki Patih melompat mundur, matanya merah menyala. Ia bergerak lincah, kerisnya berputar cepat menusuk dari berbagai arah. Serangan demi serangan datang seperti badai. Tusukan rendah ke perut, sabetan cepat ke leher, tebasan mendadak ke lengan. Namun Jakawira bukan orang sembarangan. Meski menyamar sebagai rakyat, ia adalah raja yang sejak kecil ditempuh ilmu kanuragan. Gerakan kakinya mantap, pedangnya menangkis dengan presisi. Suara dentingan logam memenuhi udara, seperti musik kematian. Rakyat menonton dengan tegang. Beberapa berpegangan tangan, beberapa menutup mulut agar tidak menjerit. "Bunuh dia, Paduka. Hukum pengkhianat itu," teriak seorang pemuda desa. Namun Jakawira tetap tenang. Suaranya mantap meski tubuhnya bergerak cepat menangkis serangan. "Tidak, malam ini bukan tentang pembunuhan, tapi tentang kebenaran." Ki Patih semakin marah. Dengan teriakan garang, ia memutar tubuhnya. Kerisnya berkilat menghantam ke arah kepala. Jakawira menunduk. Pedangnya menebas ke samping, hampir saja mengenai dada lawan. Bilah pedang menancap di tiang bambu, memecahkannya jadi serpihan. Keris Ki Patih melukai lengan kiri Jakawira. Darah segar menetes. Sorak rakyat pecah, sebagian berteriak cemas. "Paduka terluka." Namun raja hanya meringis tipis, lalu menatap lawannya dengan sorot mata yang lebih tajam. "Jika kau pikir darahku membuatku lemah, kau salah besar, Ki Patih. Justru ini menjadi pengingat bahwa darah rakyat juga pernah kau tumpahkan dengan kejam." Ki Patih menggeram. Tubuhnya bergetar karena amarah. Mereka hanya pion, rakyat hanyalah alat. Yang penting tahta tetap kokoh. Kata-kata itu membuat rakyat meraung marah. Sorak cacian mengguncang balai desa. Pengkhianat, kejam. Hukum dia, tapi duel tak bisa dihentikan. Ki Patih melesat lagi. Kerisnya seperti ular mematuk, cepat dan mematikan. Jakawira berputar menangkis lalu melompat mundur. Keringat deras mengalir di wajahnya. Mereka berdua kini sama-sama terengah. Nafas berat terdengar jelas di antara senyap rakyat. Malam semakin larut, namun api obor seakan makin berkobar melihat pertarungan maut itu. Ki Patih tersenyum miring. "Kau mungkin raja, tapi aku prajurit sejati. Malam ini akan jadi malam kematianmu." Jakawira membalas dengan senyum tipis.
Dan malam ini akan jadi akhir pengkhianatanmu. Mereka berdua kembali menerjang. Pedang dan keris beradu. Bunga api beterbangan. Dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Udara malam makin dingin. Embun mulai turun. Tapi keringat deras menetes dari dahi kedua pendekar itu. Suara napas berat mereka bercampur dengan desisan api obor yang hampir padam. Karena angin malam, Ki Patih melangkah perlahan. Matanya tajam, keris emasnya berkilau menyeramkan. Lihatlah wahai Raja Penyamar. Rakyatmu menatapmu menunggu siapa yang akan jatuh. Jika aku menang malam ini, mereka akan tunduk kepadaku. Tak akan ada lagi yang bisa melawan. Jakawira menggenggam pedangnya lebih erat. Tangannya berdarah, napasnya terengah, tapi tatapannya masih membara. Kemenangan yang kau impikan hanyalah kemenangan penuh darah. Rakyat tidak butuh penguasa yang menindas. Mereka butuh keadilan. Keadilan? Ki Patih tertawa keras, suaranya menggema. Keadilan tidak pernah memberi makan. Kekuasaanlah yang menentukan siapa hidup dan siapa mati. Dengan teriakan itu ia melesat maju. Kerisnya berkilat, menusuk cepat ke arah dada Jakawira. Sang raja menangkis, tapi dorongan kuat membuatnya terlempar mundur, menabrak meja kayu balai desa hingga hancur berkeping. Paduka! Rakyat menjerit panik. Jakawira berdiri lagi dengan susah payah. Darah dari lengannya makin deras, dadanya naik turun cepat. Namun sorot matanya tak padam. Ki Patih tersenyum puas. Lihat, kau hanya raja muda yang masih hijau. Tanpa aku tak ada apa-apanya. Malam ini aku akan akhiri sandiwara ini. Ia menyerang lagi. Tusukan kerisnya menghujam ke arah leher. Jakawira mengangkat pedang tapi terlambat bila keris itu menggores pipinya. Meninggalkan luka memanjang. Darah menetes di tanah. Sorak rakyat bercampur tangis. Beberapa perempuan menutup wajah, tak sanggup melihat rajanya disiksa. Arya Pradana yang berdiri di tepi berteriak, "Paduka, ingat, kau bukan hanya bertarung untuk dirimu tapi untuk kami semua. Jangan biarkan pengkhianat ini menang." Kata-kata itu menyalakan bara dalam hati Jakawira. Ia menggertakkan giginya. Lalu maju lagi, pedangnya berayun kuat. Benturan demi benturan terjadi. Ki Patih menusuk rendah, Jakawira melompat menghindar. Jakawira menebas miring, Ki Patih berputar menangkis. Kayu-kayu balai desa pecah. Tiang bambu hancur terkena sabetan senjata. Api obor beterbangan menambah suasana mencekam. Namun perlahan jelas terlihat Jakawira semakin tertekan. Lengan kirinya sudah lemah, pedangnya terasa berat. Sebaliknya Ki Patih masih lincah, serangannya makin cepat. "Aku akan potong kepalamu lalu keliling desa sebagai bukti siapa penguasa sejati." Teriak Ki Patih dengan tawa kejam. Kerisnya menghujam ke arah perut. Jakawira nyaris tak mampu menangkis. Senjata itu hanya meleset sedikit, tapi cukup membuat luka baru di pinggangnya. Darah segar kembali memercik. Rakyat menjerit lagi. Beberapa pemuda mencoba maju membantu, tapi prajurit Ki Patih segera menghadang. Suasana semakin panas. Jakawira jatuh berlutut. Pedangnya menancap ke tanah. Hanya menjadi penopang agar ia tak roboh. Nafasnya tersengal. Ki Patih berdiri di depannya, wajahnya penuh kemenangan. "Lihatlah, raja yang kalian elu-elukan, sekarang berlutut di kakiku. Malam ini aku, Ki Patih Sura Adiwangsa, adalah penguasa tunggal kerajaan." Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, siap menancapkannya ke dada sang raja. Obor-obor menyinari bilah emas itu, membuatnya berkilau seperti cahaya maut. Rakyat terdiam. Hanya suara tangis perempuan dan desau angin yang terdengar. Beberapa menutup mata, tak sanggup melihat kematian raja. Namun tepat saat keris itu meluncur turun, Jakawira menggerakkan tubuhnya ke samping dengan sisa tenaga. Keris itu menghantam tanah keras menancap dalam. Dengan cepat sang raja memutar pedangnya ke atas, menebas ikatan kain di pinggang Ki Patih. Kain kebesaran Ki Patih terbelah, membuat tubuhnya sedikit terhuyung. Sorak rakyat pecah, memberi semangat pada rajanya. Jakawira berdiri lagi. Wajahnya penuh darah, tubuhnya penuh luka, tapi sorot matanya kembali menyala. "Aku tidak akan jatuh sebelum keadilan benar-benar tegak. Malam ini bukan akhirku, tapi akhirmu, Ki Patih." Sorak rakyat menggema, membangkitkan energi yang hampir padam dari tubuh sang raja. Ki Patih meraung marah. "Beraninya kau!" Duel kembali meledak. Pedang dan keris beradu lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan mereka hampir tak terlihat. Debu, darah, dan percikan api memenuhi udara. Dan untuk pertama kalinya, Ki Patih mulai mundur selangkah. Api obor yang hampir padam tiba-tiba berkobar lagi. Tertiup angin malam yang semakin kencang. Seakan alam pun menolak melihat raja sejati jatuh di tangan pengkhianat. Jakawira kini berdiri tegap meski tubuhnya penuh luka. Darah mengalir di pipi, bajunya compang-camping, tapi sorot matanya memancarkan tekad yang tak bisa dipatahkan.
Rakyat menatapnya dengan mata basah. Sorak dukungan pecah di antara mereka. Daulat Raja, hidup Paduka. Lawan Paduka. Kami bersamamu. Suara-suara itu, meski sederhana, masuk ke telinga Jakawira seperti petir yang membangunkan jiwa. Ia menggenggam pedangnya lebih erat menegakkan punggungnya. Ki Patih terkejut mendengar sorakan itu. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini mulai tegang. Kalian bodoh. Apa yang bisa dilakukan seorang raja muda yang sekarat? Aku masih punya prajurit, aku masih punya kekuasaan. Kalian semua akan tetap jadi budakku. Namun anehnya beberapa prajurit yang tadi berada di pihaknya mulai ragu. Ada yang menunduk, ada yang melangkah mundur. Mereka menyaksikan bagaimana raja mereka berjuang sendirian demi rakyat, sementara patihnya hanya berambisi kuasa. Melihat itu Jakawira berseru lantang meski suaranya serak. Wahai prajurit kerajaan, lihatlah siapa sebenarnya penguasa kalian. Aku berdiri di sini bukan untuk diriku, tapi untuk kalian dan rakyat negeri ini. Jika kalian masih setia pada negeri, tinggalkan pengkhianat ini. Sejenak suasana hening, lalu terdengar suara dentingan senjata jatuh. Seorang prajurit meletakkan tombaknya. Lalu dua orang lagi, hingga belasan prajurit mundur menanggalkan senjatanya. Sorak rakyat mengguncang balai desa. Wajah Ki Patih memerah, matanya membelalak penuh kebencian. Pengkhianat. Semua kalian pengkhianat. Ia menerjang lagi, keris emasnya berkilat. Namun kali ini Jakawira menyambut dengan kekuatan baru. Pedangnya berputar cepat, menahan setiap serangan dengan ketepatan luar biasa. Satu sabetan pedang berhasil menghantam keris Ki Patih, membuatnya hampir terlepas dari genggaman. Ki Patih terhuyung mundur, matanya tak percaya. Tidak mungkin. Kau seharusnya sudah habis tenaganya. Jakawira melangkah maju. Aura kepemimpinan terpancar kuat dari tubuhnya. Kekuatan seorang raja bukan dari otot, bukan dari pedang, tapi dari rakyat yang percaya padanya. Dan malam ini, aku bertarung dengan kekuatan seluruh rakyatku. Sorak rakyat meledak lagi, mengguncang tanah. Daulat Raja! Daulat Raja! Ki Patih meraung marah. Menyerang lagi dengan gerakan nekat, menusuk, menebas, berputar. Tapi kali ini Jakawira lebih cepat. Pedangnya berputar, menyambar, menangkis, lalu membalas. Keris emas Ki Patih terlepas dari tangannya, melayang jauh dan menancap di tiang bambu. Sorak rakyat memecah malam. Ki Patih terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Ia kini tak bersenjata, hanya bertahan dengan tangan kosong. Jakawira menodongkan pedangnya ke arah lehernya. Semua sudah berakhir, Ki Patih. Malam ini rakyat telah melihat siapa pengkhianat sejati. Menyerahlah, dan mungkin keadilan masih bisa memberimu ruang untuk hidup. Namun Ki Patih tertawa getir, matanya liar. Menyerah? Aku yang seharusnya menggantikan tahta. Dengan teriakan itu ia meraih belati kecil yang tersembunyi di balik pakaiannya, lalu melompat maju untuk terakhir kalinya. Namun Jakawira sudah siap. Dengan satu gerakan cepat ia menebas ke samping. Belati Ki Patih terlempar, dan tubuhnya sendiri terhantam keras ke tanah. Ia terkapar, wajahnya penuh debu dan darah. Balai desa terdiam sesaat, lalu meledak dengan sorak kemenangan. Daulat Raja! Hidup Paduka Jakawira! Rakyat berlari mendekat, beberapa memeluk raja mereka. Prajurit-prajurit yang tadinya ragu kini sujud, menundukkan kepala di hadapan sang raja sejati. Ki Patih tergeletak tak berdaya. Matanya memandang kosong, penuh kebencian dan keputusasaan. Ia tahu, malam ini benar-benar menjadi akhir kejayaannya. Setelah Ki Patih dibawa pergi untuk diadili, suasana balai desa berubah lebih tenang. Api obor masih berkobar, wajah rakyat memancarkan harapan baru. Raja Jakawira berdiri di tengah kerumunan. Suaranya lantang namun penuh kehangatan. Rakyatku, malam ini bukan hanya aku yang teruji. Kalian juga telah menunjukkan keberanian. Kalian tidak takut bersuara, tidak takut melawan kezaliman. Untuk itu aku berhutang pada kalian. Ia memandang satu persatu wajah yang tadi berdiri di sisinya. Para petani, pemuda desa, para ibu yang berani menolak pungutan, dan tokoh-tokoh desa yang setia. Aku tidak akan kembali ke istana sendirian. Aku ingin kalian ikut bersamaku. Mulai malam ini, mereka yang setia dan jujur akan kuangkat menjadi pejabat kerajaan. Kalian akan membantuku membangun negeri ini, bukan dengan harta, bukan dengan tipu daya, tapi dengan hati yang tulus. Sorak rakyat meledak. Banyak yang meneteskan air mata, saling berpelukan. Tak percaya ucapan itu keluar dari mulut seorang raja. Seorang pemuda desa bernama Darmo, yang sejak awal berani melawan ketidakadilan Ki Patih, maju dengan gemetar. Paduka, hamba hanya rakyat biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa menjadi pejabat? Raja tersenyum lembut.
Pejabat sejati bukan yang bergelimang emas, melainkan yang berani berkata benar dan melindungi rakyatnya. Kau sudah membuktikan itu. Rakyat bersorak lagi. Darmo menangis bersujud di hadapan sang raja. Hamba bersedia mengabdi. Satu persatu tokoh desa lain juga dipanggil dan diangkat menjadi bagian dari pemerintahan. Mereka tidak hanya diberi jabatan, tapi juga diberi amanah, menjaga keadilan dan menjadi suara rakyat di istana. Raja Jakawira lalu berkata lantang, suaranya menggema menembus malam. Mulai hari ini, kerajaan bukan lagi hanya milik raja dan para bangsawan. Kerajaan ini milik kita semua, milik rakyat. Sorak daulat raja, hidup rakyat, menggema lebih keras dari sebelumnya. Dan sejak malam itu tercatat dalam sejarah, untuk pertama kalinya, rakyat kecil benar-benar naik ke singgasana kekuasaan. Dan begitulah akhir perjalanan sang raja, yang menyamar sebagai rakyat biasa. Segala topeng akhirnya terbuka, kebenaran pun menang, dan keadilan ditegakkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah kesia-siaan, dan sekecil apapun kebenaran, ia akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa subscribe dan like untuk cerita selanjutnya.